Viral di media sosial, video memperlihatkan seorang pria ngamuk dan menghancurkan trotoar di Jalan Dr. Tamalea, Uri Mesing, Kota Ambon pada Selasa 9 November. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, sang pria tampak mencangkul badan jalan tepat di depan Alfamidi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Ajeng Hatalia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ajeng. Halo Frida dan Tribuners. Ajeng, bisa Anda ceritakan, bisa Anda jelaskan terkait kronologi kejadian tersebut seperti apa informasinya? Baik, Tribuners, seperti yang terlihat di layar monitornya, seorang pria menghancurkan trotoar di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan menggunakan palu seberat 5 kg. Kejadian ini diketahui berawal di sekitar pukul 2 sore pada tanggal 8 November 2021 kemarin. Seorang pria berbaju coklat dengan bawahan jeans lengkap dengan ini terlihat mengayunkan hammernya lalu mengayunkan palu seberat 5 kg ini. Pria ini berteriak kepada warga sekitar. Kemarahannya itu disampaikan sebelum dia membandingkan hammer ini. Dia berkata dalam video itu bahwa istri saya jatuh, kalian tidak bertanggung jawab, istri saya jatuh, berulang kali sebelum kembali mengayunkan hammer itu. Dan respon daripada warga sekitar sempat mendukung aksi yang dilakukan oleh pria berbaju coklat ini. Ajeng, mungkin bisa Anda jelaskan terkait apa alasan dari pria ini menghancurkan trotoar di Ambon sendiri? Ya, berdasarkan informasi yang kami rampung di lapangan, seorang saksi mata yang juga merupakan kasir di minimarket kawasan tersebut mengatakan sekitar pukul 2 sore di Senin itu seorang pria mendatangi kawasan itu untuk mengayunkan palu yang dibawanya dari rumah. Alasan kemudian yang diutarakan pada kejadian tersebut bahwa istri daripada pria ini mengalami hampir patah tulang di bagian lengannya setelah melewati trotoar berwarna-warni itu dan jatuh di hari yang sama. Nah, ini juga sering sekali dialami oleh warga Kota Ambon dan kemudian menjadi kontroversi tepat di Maret 2021 awal pengerjaan proyek ini, Firda. Ajeng, mungkin bisa Anda jelaskan apakah memang warga di sana kerap jatuh di trotoar itu dan bagaimana tanggapan dari warga sekitar? Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, di awal pengerjaan Maret 2021 terjadi kontroversi di kalangan netizen dan juga warga Kota Ambon tentunya terkait dengan pengerjaan trotoar yang digadang sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Ambon karena menggunakan Ambon City of Music sebagai ikon daripada pembangunan ini. Nah, ini beberapa kasus yang kemudian dirampung oleh tribunambon.com di Maret, tepatnya di awal pembangunan proyek ini. Banyak sekali warga yang kemudian mengalami luka jahit ketika melewati jalur pedestrian ini. Di antaranya seorang lelaki yang harus mendapatkan sekitar 49 luka jahit di bagian kaki. Kemudian ada juga yang menghabiskan sekitar 200.000 untuk menjahit luka di bagian kepalanya. Bahkan anggota DPRD Provinsi Maluku, maksud kami anggota DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, juga pernah mengalami kejadian yang sama, yaitu jatuh di trotoar ini pada Maret 2021. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan kepada pemerintah Kota Ambon, namun lagi-lagi proyek ini merupakan proyek pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Maluku, dalam hal ini adalah PUPR Provinsi Maluku. Kemudian apakah saat ini sudah ada tanggapan begitu dari pihak Pemprov Maluku sendiri terkait adanya kerusakan trotoar yang sudah menjatuhkan banyak warga di sana? Baik, terkait dengan video 30 detik yang sudah viral di sosial media, baik grup WhatsApp maupun Facebook fanpage ini, kemudian sampailah di telinga pemerintah daerah. Satlile selaku PLH Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa dia menyayangkan aksi warga kota yang kemudian menghancurkan aset negara. Ada baiknya mengajak untuk berdiskusi terkait hal apa yang dialami oleh warga di kota ini dan sama-sama mencari solusi tersebut, menanggapi terkait kerusakan tersebut. Nah, di pantauan kami di lapangan pun banyak warga yang sudah menyuarakan agar pembangunan ini kemudian dibongkar saja seperti itu karena sudah banyak memakan korban dan disarankan untuk menggunakan bahan yang anti licin dan juga ramah bagi difabel.
Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Ajeng Hatalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.